teringat lagi oleh apa yang dikatakan oleh Pak Basri tentang bagaimana kita menghargai peninggalan sejarah. Hari ini kita hadir Mbak Dini. Mbak Dini, beliau ini adalah dosen muda di Fakultas Teknik Arsitektur Unila. Kebetulan bersama dengan kawan-kawannya menulis satu buku yang isinya itu tentang arsitektur. Salah satunya adalah tentang rumah Daswati ya. Coba bisa sampaikan apa sih sebenarnya konsep teman-teman ini, Mbak? Jadi intinya waktu zaman saya kecil, ibu saya itu kebetulan adalah seorang arsitek yang terlalu suka sama benda-benda lama. Jadi beliau itu dulu sempat melakukan pemetaan untuk sekarang jadi World Heritage di Sawalunto. Karena kita sering diajak dulunya, terus sering istilah kalau kata ibu saya itu bermain bersama. Dari situ saya melihat bahwa apa yang ditinggali hari ini, apa yang diperjuangkan oleh orang terdahulu memberikan hidup buat saya hari ini. Jadi ketika kalau dulu tidak ada pejuang seperti Bapak, mungkin hari ini saya tidak bisa melakukan apapun yang saya sukai, seperti keliling untuk melihat kebudayaan, bagaimana masyarakat hidup, bagaimana masyarakat mengembangkan suatu resiliensinya untuk bertahan hidup berupa bangunan, salah satunya rumah. Jadi dari hal itulah akhirnya saya ngajak anak-anak teman-teman itu untuk bermain bagaimana mencintai suatu desain, baik yang pernah didesain oleh seorang arsitek, kalau kita sebut adalah arsitektur kolonialisme, ataupun yang belum pernah didesain oleh seorang arsitek, itu kita sebutnya adalah vernacular arsitektur atau arsitektur lama. Dan ataupun arsitektur yang didesain oleh orang-orang yang benci sekali dengan kolonialisme, yang setelah masa zaman penjajahan berakhir itu ada namanya arsitektur Genki. Nah, di sini kita melakukan perjalanan. Jadi tahun lalu kita berjalan keliling Lampung untuk memetakan beberapa bangunan termasuk bangunan lama. Nah, itu seperti bercerita. Halo, saya punya cerita zaman dahulu gitu kan ya. Setuju. Jadi siapa yang mau mendengarkan itu? Baik. Jadi maksud mungkin bahwa bangunan itu mestinya dipertahankan ya sebagai bagian dari pelengkap sejarah lah gitu ya kira-kira. Jadi dia bercerita gitu ya bangunan itu nanti ya. Akhirnya ya. Bukan hanya sebagai pelengkap sejarah, tapi dia menjadi sebuah patokan untuk belajar inovasi masa yang akan datang. Oke. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya diskusi kita masih 1 jam ke depan, masih ada 3 pembicara yang akan menyampaikan kegiatan dan motivasinya. Saya jadi teringat bagaimana sesungguhnya bangunan itu hari ini bisa dijadikan semacam tujuan wisata gitu ya, dan mendatangkan devisa bagi negara. Saya kok masih teringat bagaimana waktu perjalanan ke satu kota literasi di dunia, yaitu di Cekoslovakia, itu di Praha. Itu luar biasa, wisatanya itu sangat ramai. Di jalan-jalan itu tempatnya orang nongkrong dan foto-foto dengan bangunan-bangunan yang sangat lama. Mungkin 1400 tahun yang lalu gitu ya, 1429 tahun gitu Masehi gitu. Jadi kita sudah 75 tahun merdeka,
Tapi kalau kita mau melihat bahwa sesungguhnya apakah kita hari ini benar-benar telah merasakan kemerdekaan, setidaknya teman-teman Mas Dedi, Ibu Uniro, kemudian Mas Pujo itu mencoba gitu ya, melihat seberapa banyak yang sebenarnya masyarakat merasakan kemerdekaan. Kalau kita mau melihat misalnya hari ini, mohon izin, apa kita sudah merdeka dari sisi politik misalnya sampai dengan hari ini? Apa kita merdeka dari sisi pendidikan? Bagaimana masih banyak lah daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pendidikan secara baik. Jangankan untuk pendidikan, hari ini kita masih sering jumpai teman-teman orang-orang di luar sana kesulitan makan. Maka pada kesempatan hari ini kita bawa namanya Mas Dedi, Muhammad Dedi Kurniawan dari relawan komunitas berbagi. Silahkan Mas Dedi bercerita tentang kegiatannya, memperkenalkan diri, boleh silahkan. Mudah-mudahan saya dan teman-teman di komunitas Berbagi Lampung ada termasuk salah satu atau di antara yang lain sebagai pengisi kemerdekaan. Dan kami berkumpul dalam sebuah komunitas yang bernama Berbagi Lampung, mencoba mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berbagai program kegiatan. Salah satunya yang orang kenal itu adalah MSG, makan siang gratis. Makan siang gratis itu kita konsep dengan seperti warteg. Jadi penerima manfaat datang, kemudian kita layani, karena relawan bagi kami adalah melayani, karena melayani adalah seni kepemimpinan tertinggi. Maka relawan juga bagi kami adalah seorang pahlawan, karena berperan dengan kebaikan itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Maka sebagai relawan ya harus berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu salah satu program kita, makan siang gratis yang kita adakan berpindah-pindah tempat, kadang di Bandar Lampung, di Metro, di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur dan sebagainya. Dan untuk saat ini belum semua kabupaten kota terjangkau, karena memang relawan kita masih sekitar 120-an relawan dengan berbagai profesi yang berbeda-beda.